wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Adila dengan NIM 220285 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan mata kuliah Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi, dosen pengampu Bapak Fadli Zil Iqam. Oke, baik. Di sini saya akan sedikit memaparkan penjelasan dari materi hakikat model pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pada dasarnya, pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi itu akan mengubah perilaku guru dan peserta didik dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar. Guru dan peserta didik harus sama-sama menguasai instrumen teknologi informasi yang digunakan dalam pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung. Dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, guru mempunyai peran penting karena selama pembelajaran berlangsung, peserta didik akan selalu terlibat dengan komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Salah satu peran guru dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi di kelas yaitu melakukan kontrol yang ketat terhadap peserta didik sekolah dasar khususnya. Selama pembelajaran berlangsung, karena mereka belum memiliki kontrol diri yang kuat. Supri Hatiningrum menyatakan bahwa keunggulan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan aplikasi komputer ada beberapa hal, yaitu yang pertama, aplikasi komputer dapat mengajarkan konsep-konsep, aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks. Selanjutnya, aplikasi komputer berprogram cocok digunakan untuk pembelajaran mandiri. Dan yang selanjutnya, aplikasi komputer itu dapat melatih kemampuan motorik peserta didik jika pembelajaran dikemas dalam bentuk game dan simulasi. Dan selanjutnya, aplikasi komputer juga menyediakan pembelajaran berupa video yang isinya dapat mengunggah perasaan dan sikap peserta didik. Pembelajaran yang relevan dengan era revolusi industri 4.0 sebagai era disrupsi memiliki beberapa ciri. Yang pertama, pembelajaran yang diarahkan oleh peserta didik sendiri, yaitu self-directed learning.
Selanjutnya, pembelajaran dengan multisumber belajar atau yang disebut dengan multi-sukis. Selanjutnya, pembelajaran sepanjang hayat atau disebut lifelong learning. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, ICT Basic Learning. Selanjutnya ada pembelajaran yang adaptive learning. Dan selanjutnya ada pembelajaran yang dapat membangun cara pandang atau yang disebut dengan growth mindset. Peran guru dalam pembelajaran yang berorientasi kepada proses transfer pengetahuan atau yang disebut dengan transfer of knowledge. Pada era disrupsi dapat digantikan dengan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga guru dapat mengoptimalkan peran utamanya dalam membimbing, memotivasi, mengarahkan, dan memfasilitasi aktivitas belajar peserta didik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara aman baik fisik maupun mental. Baik, selanjutnya di sini ada model-model pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. CS Skills, pembelajaran yang sinkron, synchronous learning. Lalu ada IT Skills, pembelajaran yang tidak sinkron, asynchronous learning. Pembelajaran tidak sinkron di sini, pada model tidak sinkron, proses pembelajaran berlangsung di mana antara pengajar dan peserta didik, pembelajaran dilakukan pada waktu yang berbeda. Seorang peserta dapat mengambil materi pembelajaran pada waktu yang berbeda dengan pengajar memberikan materi pembelajaran. Nah, di sini ada pembelajaran yang sinkron. Pada model yang sinkron ini, proses pembelajaran dilakukan secara bersamaan, terjadi interaksi antara dua arah, antara pengajar dan peserta didik. Model ini mirip dengan proses pembelajaran konvensional di kelas. Oleh karena itu, model pembelajaran sinkron sering disebut virtual classroom. Interaksi dua arah yang bersifat real time antara pengajar dan peserta pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi teleconference and chatting. Beberapa aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pembelajaran dan manajemen sekolah. Itu ada beberapa hal.
Di sini ada pembelajaran berbasis komputer, ada blended learning, pembelajaran berbasis web, penilaian berbasis teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan digital, aplikasi database sekolah. Penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam pendidikan dan pengajaran. Penggunaan komputer secara langsung dengan peserta didik untuk menyampaikan isi pelajaran, memberikan latihan, dan mengevaluasi kemajuan belajar peserta didik. Materi pembelajaran dibuat dalam bentuk PowerPoint atau CD pembelajaran interaktif. Selanjutnya, blended learning. Blended learning ini pembelajaran terintegrasi atau terpadu dengan menggunakan jaringan internet, network, internet LAN atau externet WAN. Sebagai pengantar materi, interaksi atau fasilitas, blended learning disebut juga online learning. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis web. Di sini sekolah harus menyediakan atau membuat website sekolah yang berisi materi-materi pelajaran. Setiap pengajar harus memiliki blog sendiri yang berisi materi pelajaran yang diajarkan. Bisa berkomunikasi tentang materi pelajaran dengan peserta didik di dunia maya. Dengan demikian akan tercipta virtual classroom atau yang disebut dengan kelas dunia maya, yang dapat memotivasi dan menambah wawasan kita. Oke, selanjutnya ada penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik ini menggunakan pengolahan dan analisis yang akurat, objektif, transparan, dan integral agar bisa dipertanggungjawabkan, dan oleh karena itu perlu dikembangkan penilaian berbasis komputer yang bisa diakses oleh peserta didik, pengajar, dan orang tua. Selanjutnya ada perpustakaan digital. Perpustakaan digital ini sumber belajar pokok bagi peserta didik, seperti buku-buku pelajaran dan buku-buku referensi yang lengkap. Buku-buku tersebut ada di perpustakaan sekolah. Semakin banyaknya buku dan banyaknya peserta didik yang memanfaatkan perpustakaan, membutuhkan manajemen perpustakaan yang baik. Salah satu strategi pelayanan perpustakaan berbasis komputer yaitu perpustakaan digital. Nah, selanjutnya ada aplikasi database sekolah. Sebelumnya, data itu adalah sumber informasi bagi suatu lembaga yang dapat dimanfaatkan sebagai laporan hasil kinerja, bahan evaluasi, dan bahan penyusunan program. Data sekolah harus valid, akurat, dan tersimpan dalam arsip atau dokumen untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu.
Di sini ada penelitian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan bahwa dalam negara berkembang ada 4 pendekatan. Pertama itu ada pendekatan kemunculan atau yang disebut dengan emerging. Selanjutnya ada pendekatan penerapan, applying. Selanjutnya ada menyerap, including. Dan selanjutnya ada pendekatan transformasi atau yang disebut dengan pendekatan transforming. Di sini ada pendekatan kemunculan emerging. Sekolah yang baru tahap awal menunjukkan pendekatan kemunculan. Sekolah baru menerima peralatan teknologi informasi dan komunikasi, administrator, dan pengajar baru, menjelajah kemungkinan pemakaian teknologi informasi dan komunikasi di sekolah. Praktek pembelajaran masih berpusat pada pengajar. Selanjutnya yang kedua itu ada pendekatan penerapan atau yang disebut dengan applying. Dalam tahap kedua ini, administrator dan pengajar memakai teknologi informasi dan komunikasi untuk tugas-tugas yang sudah dijalankan dalam manajemen sekolah dan dalam kurikulum. Pengajar masih mendominasi lingkungan pembelajaran. Sekolah sudah mulai mengadaptasi kurikulum untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai subjek area. Dan yang ketiga, di sini ada menyerap atau yang disebut dengan infusing. Tahap menyerap ini sudah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam kurikulum. Nampak pada sekolah-sekolah yang memakai teknologi berbasis komputer dalam laboratorium, ruang kelas, dan kantor administrasi. Pengajar mencoba cara-cara baru dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dan selanjutnya yang terakhir itu di sini ada pendekatan transformasi atau yang disebut dengan transforming. Dalam tahap ini, sekolah memakai teknologi informasi dan komunikasi untuk memperbaharui kinerja sekolah dengan cara-cara yang kreatif. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian integral dalam manajemen sekolah. Praktek pembelajaran berpusat pada peserta didik dan mengintegrasikan subjek area dalam aplikasi dunia nyata. Sekolah menjadi pusat pembelajaran dalam komunitasnya. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.